Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Etik dan Hukum K3. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai topik kebebasan dan tanggung jawab. Pada dasarnya manusia memang tidak suka untuk dikekang. Namun hal-hal yang menjadi bebas ini tentunya tidak dimaknai sebagai bebas yang mau apa aja, tetapi memang ada batasan dari aturan-aturan. Nah, manusia itu sendiri dalam bebas menentukan apa yang dilakukannya, kemudian apa yang dipilih dan diambilnya, juga sepakat dengan tanggung jawab. Artinya berani menanggung akibatnya, berani menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Ini bisa kita pahami bahwa seseorang yang bebas tentunya harus bertanggung jawab. Jadi saling berkaitan ya, kebebasan dengan tanggung jawab. Manusia bebas memilih dan menentukan sendiri perbuatannya tanpa ada paksaan dari orang lain. Tetapi kebebasan ini dituntut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya. Kebebasan ini juga dimaknai sebagai apa hubungan antara aku sebagai seorang manusia dengan perbuatannya. Jadi memang antara aku dengan perbuatannya, tidak ada intervensi dari orang lain. Benar-benar perilakunya, pilihannya dilakukan atas kesadaran sendiri. Dan menurut Henry menyatakan bahwa kebebasan adalah hubungan antara aku dengan perbuatan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa individu benar-benar mewujudkan perilakunya dan perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab individu yang memproduksi perilaku tersebut. Namun kita juga bisa jadi menemui hal yang salah kaprah dalam melakukan tanggung jawab. Seolah-olah bertanggung jawab itu hanya karena untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sebenarnya. Misalnya pada bidang pendidikan, ini menjadi refleksi juga bagi saya bahwa guru melakukan tanggung jawabnya terhadap peserta didiknya karena ada dorongan yang sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dari dirinya sendiri. Ada dorongan untuk kita sebagai guru harus melakukan pemenuhan jumlah jam mengajar, kemudian adanya aturan untuk melakukan kewajiban mengajar, dan adanya tuntutan lainnya. Nah, padahal tanggung jawab itu seharusnya lebih luas dari itu, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dari diri sendiri, tetapi juga memang semata-mata ikhlas untuk dilakukan kepada orang lain. Nah, dalam melakukan hal yang bebas dan bertanggung jawab, awalnya itu didahului oleh hati nurani. Hati nurani ini yang menentukan tindakan apa nih yang mau diambil, keputusan apa nih yang mau diambil, apakah baik atau buruk, ya. Dan hati nurani, kebebasan serta tanggung jawab inilah yang membentuk etika dari manusia. Kebebasan ada beberapa jenis. Yang pertama, kebebasan fisik, yuridis, psikologis, moral, dan eksistensial. Untuk kebebasan fisik contohnya bebas untuk bepergian, bebas untuk bertempat tinggal di mana aja, kemudian bebas untuk menjadi warga negara apa. Kemudian untuk kebebasan yuridis adalah bebas dalam sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta bebas memilih pekerjaan, serta bebas untuk memilih organisasi apa yang dipilih. Begitupun juga kebebasan psikologis, yaitu bebas untuk menempuh pendidikan sejauh apa sampai S3 dan seterusnya, atau juga bebas untuk mengembangkan bakat apa, serta bebas untuk memilih profesi apa. Dan untuk kebebasan moral adalah bebas melakukan perbuatan yang salah dan benar. Nah, ini. Jadi memang kita dibebaskan mau berbuat salah tapi ada konsekuensinya, tanggung jawabnya. Benar juga nanti ada tanggung jawabnya ya, yaitu tetap diselesaikan amanahnya.
Kemudian juga ada kebebasan eksistensial, yaitu menggambarkan bahwa kita sebagai manusia bebas untuk bereksistensi, mengaktualisasikan diri, ingin berperan sebagai apa, ingin menjadi identitas diri seperti apa. Kebebasan ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Kebebasan negatif adalah kebebasan yang diterima dari orang lain. Sedangkan kebebasan positif adalah kebebasan untuk melakukan perbuatan. Jadi sifatnya lebih ke aktif ya. Dari kebebasan positif itu kita yang melakukan perbuatan. Sedangkan kebebasan negatif adalah kebebasan karena ada diberikan oleh orang lain ya. Jadi memang ada peran orang lain di sini. Kemudian batasan kebebasan seseorang bisa dari faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Dan yang prinsip berikutnya adalah selama tidak melanggar hak orang lain. Jadi memang bebas itu bukan diartikan bebas apa aja semau gue gitu ya, tetapi memang ada batasan-batasan seperti tidak melanggar hak orang lain tentunya. Kemudian dari kebebasan dan tanggung jawab tadi, kita juga akan belajar tentang apa itu hak dan kewajiban. Ya. Tadi hubungannya kebebasan melahirkan tanggung jawab, sedangkan hak ini didapat setelah kita melakukan kewajiban. Jadi kewajiban kemudian hak. Jenis hak ada hak legal dan hak moral, kemudian hak khusus umum, hak positif negatif, hak individual, dan hak sosial. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sejak manusia lahir, sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai negara, aturan hukum dan setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan, serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap HAM. Dan HAM ini berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun. Bagaimana hak manusia dalam aspek kesehatan? Yang pertama adalah hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Kemudian hak untuk tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Kemudian hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kemudian hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram, dan hak untuk memperpanjang hidup. Serta juga hak mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok yang berisiko. Nah, dari hak tersebut, kita tahu apa yang wajib kita lakukan sebagai manusia. Artinya ada kewajiban khusus dan kewajiban umum, agar hak-hak tersebut bisa terpenuhi. Yang pertama, kewajiban khusus ini adalah kewajiban sebagai warga negara terhadap pemerintah, bisa juga kewajiban sebagai karyawan terhadap atasan, kewajiban interaksi dalam keluarga, misalnya antara suami istri, kemudian antara anak orang tua, dan antara misalnya peserta didik dengan gurunya. Ada juga kewajiban umum, yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap sesama manusia, dan kewajiban terhadap Tuhan. Nah, bagaimana hak dan kewajiban dalam profesi? Ada dua macam etika di sini. Etika umum, ada etika khusus ya. Kalau kita ingat-ingat di pertemuan lalu, di mana etika khusus itu adalah etika antara manusia dengan kelompok khusus. Di sini contohnya profesi. Bahwa tujuan utama dari etika profesi adalah untuk mengatur hubungan timbal balik yang jelas atau hubungan pemberi pelayanan dan penerima yang masing-masing menyangkut hak dan kewajibannya. Jadi dengan kita mempelajari etika profesi, kita akan bisa untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita. Prinsip dari etika profesi adalah prinsip moral atau asas akhlak yang harus diterapkan oleh anggota profesi, baik sebagai hubungannya dengan klien, hubungannya dengan teman sejawat, dan hubungannya dengan masyarakat umum.
Kemudian etika profesi juga mengatur kewajiban anggota profesi dalam rangka memenuhi atau memberikan hak orang lain, khususnya kepada klien, termasuk kewajiban terhadap sesama anggota profesi dan terhadap diri sendiri. Dan etika profesi atau kode etik profesi adalah aturan suatu profesi. Jadi aturan ini tidak hanya menyangkut apa yang harus dilakukan, tetapi juga apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi. Ya, itu tadi paparan singkat dari materi kebebasan dan tanggung jawab. Dilanjutkan mengenai tentang hak dan kewajiban. Ya, sekian untuk materi hari ini. Tugas yang menjadi pendalaman adalah teman-teman silahkan mempelajari dari perjanjian kerja bersama atau PKB, kemudian teman-teman analisis dari hak dan kewajibannya. Untuk yang sudah melakukan analisis tentang hak dan kewajiban, selanjutnya teman-teman analisis dari peraturan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari profesi ahli Kesmas. Sekian untuk pertemuan ini. Selanjutnya kita akan diskusi di Zoom atau di WhatsApp dari grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.